Dan kini, tiket pertunjukan telah habis terjual di dunia bangsa jin, para malaikat, dan para dewa. Semua menunggu pertunjukan kolosal kehancuran peradaban manusia dari balik layar alam semesta. Konflik terbuka antara Israel dan Iran di bulan Juni 2025 bukan sekadar pertikaian dua negara. Ini adalah laboratorium nyata bagi lahirnya strategi peperangan masa depan. Kini, dunia telah memasuki era baru. Saturation warfare, strategi militer yang mengandalkan volume, algoritma, dan ketahanan sistem. Israel dan Iran tidak berbatasan langsung, karena di antara kedua negara terdapat beberapa negara lain seperti Yordania, Irak, dan Suriah. Jarak udara antara Tel Aviv, ibu kota Israel, dan Teheran, ibu kota Iran, sekitar 1.600 km. Namun, jika melalui jalur darat, jaraknya bisa mencapai 1.800 hingga 2.000 km, tergantung pada rute yang dilalui. Konflik berskala besar pecah saat Israel melancarkan serangan udara mendadak terhadap Iran dengan sandi, Operasi Singa Bangkit. Serangan ini menargetkan fasilitas nuklir strategis Iran di Natanz, Fordow, dan Arak, serta sejumlah pangkalan rudal di wilayah barat Iran. Serangan dilakukan secara serempak menggunakan jet tempur siluman dan drone kamikaze yang diluncurkan dari wilayah udara yang telah dipersiapkan melalui kerjasama intelijen dan diplomatik rahasia dengan beberapa negara kawasan. Serangan ini bukan hanya kejutan militer, tapi juga pukulan psikologis. Dalam hitungan menit, beberapa instalasi penting Iran lumpuh. Iran merespons dengan serangan balasan besar-besaran, melibatkan rudal jarak jauh dan drone bunuh diri yang diarahkan ke pusat-pusat kota dan instalasi militer Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Iran juga mengaktifkan jaringan proksi regional seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta milisi Syiah di Irak dan Suriah, menciptakan front perlawanan regional terhadap Israel dan sekutunya. Dunia pun menyaksikan lahirnya babak baru peperangan modern. Era Saturation warfare, strategi membanjiri sistem pertahanan lawan dengan volume serangan dalam skala besar, melewati batas kemampuan intersepsi teknologi konvensional. המפקד הצבאי הבכיר ביותר של המשטר האיראני. הוא חוסל במפקדה של המשטר האיראני בלב טהרן. بالله الرحمن الرحيم. Iran mungkin tidak memiliki superioritas udara seperti Israel, tetapi unggul dalam kuantitas dan ketahanan produksi domestik. Diperkirakan Iran memiliki sekitar 5.000 rudal dari berbagai jenis. SRBM dan MRBM. Rudal hipersonik seperti Fatah 1. Rudal Sejjil, balistik jarak menengah berbahan bakar padat, berjangkauan 2.000 hingga 2.500 km, mampu melaju hingga Mach 14 dan bermanuver untuk menghindari intersepsi. Rudal ini digunakan dalam Operasi True Promise 3, pada Juni 2025, menjadi simbol kekuatan militer dan ideologi Iran. Iran juga memiliki ribuan drone, termasuk Shahed 136, drone murah yang diproduksi massal dan digunakan dalam serangan swarm untuk membanjiri sistem pertahanan lawan. Meski baru sebagian digunakan, cadangan Iran masih cukup untuk serangan lanjutan dalam jangka panjang. Industri pertahanan domestik Iran yang kuat mampu terus memproduksi rudal dan drone, bahkan di tengah tekanan sanksi internasional. Rise up warriors, iron hearts beat on. Freedom fire, relentless force. Blood and sweat, brother side by side. March through chaos, future bright. Dalam gelombang pertama serangan Iran, lebih dari 500 rudal dan drone diluncurkan. Sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome, Arrow, dan David's Sling menghadapi ujian berat.
Iron Dome efektif untuk roket jarak pendek, tetapi kesulitan menghadapi rudal hipersonik bermanuver seperti sejijil. Arrow dan David's Sling yang ditujukan untuk rudal jarak menengah berhasil mencegat banyak ancaman. Namun beberapa rudal tetap berhasil menembus pertahanan, menimbulkan kerusakan terbatas di Tel Aviv, Haifa, dan fasilitas strategis lainnya. Konflik ini menyerupai dinamika perang Rusia-Ukraina, di mana serangan drone dan rudal berpandu melintasi batas negara digunakan sebagai senjata utama. المطار راح يا ولاد راح المطار راح مطار مفتيم راح. Independence, glory in the night. Nation forged, steel grip. Per 20 Juni 2025, konflik telah memasuki hari ke-7. Iron Dome diperkirakan mampu bertahan maksimal 15 hari dalam pertempuran skala penuh. Iran telah meluncurkan lebih dari 1.000 proyektil, dengan sekitar 5 hingga 10% berhasil menembus pertahanan. Israel kini menghadapi tekanan berat, baik secara militer maupun ekonomi. Biaya operasional sistem pertahanan bisa mencapai 1 miliar shekel per malam, sekitar 285 juta dolar. Meski Israel mulai meminta bantuan militer dari Amerika Serikat, Washington masih bersikap hati-hati, meski telah mengerahkan kapal induk USS Carl Vinson, USS Nimitz, dan jet tempur F-16, F-22, serta F-35 ke Timur Tengah. Jika perang berlanjut hingga hari ke-15, dan sistem pertahanan Israel semakin kewalahan, keterlibatan langsung Amerika Serikat menjadi semakin mungkin, termasuk pengerahan sistem Patriot dan THAAD untuk membantu mencegat rudal Iran. Thunder roars, enemies fall back. Victory anthem, crimson tides. Rage on fire. Rusia dan Tiongkok mengamati konflik ini sebagai laboratorium perang modern, seperti halnya perang saudara Spanyol menjelang Perang Dunia Kedua. Rusia, yang menggunakan drone Shahed Iran di Ukraina, ingin memahami secara rinci keterbatasan sistem pertahanan Israel. Tiongkok melihat peluang untuk menyempurnakan strategi militer melawan Barat. Jika Iran berhasil bertahan, Teheran akan mengevaluasi keamanan internalnya, termasuk peran Mossad dalam menargetkan komandan IRGC seperti Hossein Salami, Mohammad Bagheri, dan Gholam Ali Rashid, serta keberhasilan serangan terhadap fasilitas seperti Natanz. Iran kemungkinan akan meningkatkan keamanan intelijen, mengembangkan sistem pertahanan seperti Bafar 373, memperdalam kerja sama militer dengan Rusia dan Tiongkok. Kerjasama ini bisa mencakup transfer teknologi drone dan rudal hipersonik ke Rusia, serta bantuan Tiongkok dalam pengembangan sistem militer dan anti-penyusupan. Konflik Israel-Iran pada akhirnya bisa menjadi pendahulu dari konflik global yang lebih besar. Ketika ekonomi dunia goyah dan strategi perang baru telah diuji di Timur Tengah dan Ukraina, banyak pihak melihat ini sebagai panggung gladi bersih menuju Perang Dunia Ketiga. Banners high in air, mighty steps, patriots bear. Independence, glory in the night. Saat waktunya tiba, semua akan menjadi pertunjukan besar. Sebuah panggung kolosal. The show must go on. Nation forged, steel grip tight. Teater besar Perang Dunia Ketiga. Dan kini, tiket pertunjukan telah habis terjual di dunia bangsa jin, para malaikat, dan para dewa. Semua menunggu pertunjukan kolosal kehancuran peradaban manusia dari balik layar alam semesta.